البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Setelah kita kemarin membahas atau setelah kita selesai membahas permasalahan yang kedua, yaitu penyebutan tentang makna tauhid al-uluhiyah. Atau termasuk daripada pembahasan tauhid al-uluhiyah. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, kemudian yang ketiga nanti adalah berkaitan masalah al-wala wal bara. Bagaimana kita berlepas diri, bagaimana kita berloyalitas, kasih sayang, berteman, kemudian juga bermuamalah dengan orang-orang yang selain di atas agama Islam. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana hukum asalnya dengan orang-orang kafir? Namun sebelum kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu permasalahan yang ketiga yang beliau sebutkan bahwasannya wajib atas setiap orang muslim ataupun muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan ini dan beramal dengannya. Yang pertama kemarin adalah apa? Beramal dengan tauhid ar-rububiyah, kemudian diiringi dan harus ada padanya yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Karena tidak cukup tauhid rububiyah saja. Tidak cukup dengan aku meyakini dengan tauhid rububiyah saja. Kenapa? Karena kalau sekedar meyakini tauhid rububiyah, Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang beri rezeki, Allah Ta'ala, aku yakin Allah Ta'ala itu yang memberi rezeki, aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, aku yakin Allah Ta'ala yang menciptakan. Namun dalam keadaan seperti itu, dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik menyembah berhala, pepohonan, bebatuan, bulan, bintang, langit dan semisalnya, itu tetap dinamakan kesyirikan. Sehingga tauhid rububiyah itu mustalziman mengharuskan apa? Tauhid al-uluhiyah. Mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Namun ketika seorang sudah berpegang teguh mengamalkan dengan tauhid uluhiyah, mengamalkan dengan tauhid al-uluhiyah, apa? Mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Sudah terkandung dalamnya tauhid ar-rububiyah. Sehingga kalau cuma sekedar tauhid rububiyah tidak cukup. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang akan sebutkan nanti, Qawaidul Arba' itu kitab yang setelah ini nanti, bahwasannya mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufar Quraisy. Kenapa? Mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Namun bersama dengan itu Rasulullah masih memerangi mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka kufur, mereka syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Sehingga tauhid ar-rububiyah sehingga tauhid apa? Ar-rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Yang mana itu adalah inti ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah Ta'ala itu agamanya, dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sebelum kita memasuki yang ketiga, kita sebutkan sebagai faedah makna daripada ibadah. Sudah terdengar, bahkan banyak sekali para asatidzah atau bahkan para masyayikh menyebutkan bahwasanya makna ibadah yang paling bagus adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan bahwasanya al-ibadatu, ibadah itu adalah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wal dhahirah. Perhatikan ya, bahwasanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik itu berupa ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi semua perbuatan, semua ucapan yang nampak ataupun tersembunyi, yang itu merupakan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, maka itu adalah ibadah. Karena terkadang ya, kita jumpai dalam Al-Quran ataupun Sunnah, terkadang kita melihat dalam Al-Quran ataupun Sunnah tidak menjumpai nas atau terang-terangan menyebutkan bahwasanya sebuah amalan itu ibadah.
Seperti apa? Salat, zakat, enggak ada lafaz as-salatu ibadatun. Az-zakatu ibadatun, enggak ada. Salat itu adalah ibadah, zakat itu adalah ibadah. Namun dengan cara apa kita menetapkan bahwasanya salat dan zakat itu adalah ibadah? Nah, dengan lafaz lain yang dikembalikan kepada definisi pengertian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti. Contohnya sekarang. Di dalam Al-Qur'an ada lafaz wa aqimus shalah atau wa yuqimus shalah. Nah, dan mereka menegakkan salat atau wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Nah, tegakkanlah salat. Sekarang lafaz aqimus shalah wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Ini maknanya apa mana? Maknanya bahwasanya amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan apa? Wajibnya perbuatan untuk dilakukan. Dan setiap perkara yang Allah taala wajibkan pasti Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Nah, itu adalah ibadah. Wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Atau dalam hadis contohnya mungkin dalam hadis wa atawuz zakah, atau dalam ayat wa atawuz zakah. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan zakat. Kemudian juga apa? Allah taala memberikan pujian dan bahkan merintahkan untuk menunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwasannya Allah taala mencintai perbuatan tersebut. Sehingga perbuatan yang Allah taala cintai dan Allah ridhai itu adalah ibadah walaupun tidak sebutkan lafaz ibadatun secara terang-terangan. Terkadang ada juga yang terang-terangan menyebutkan bahwasanya itu adalah ibadah. Contohnya apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah sebagaimana akan datang hadisnya nanti. Nah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini nas langsung lafadznya, ya kan? Hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nah, hadisnya sahih ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, sehingga dengan ini kita ketahui bahwasanya pengertian ibadah itu yang lebih mencakup adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ngam, bahwasanya sebuah nama yang mencakup pada seluruh perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala ridhai, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu semuanya adalah ibadah. Naam. Kemudian ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, kita baca matannya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala as-salisatu, yang ketiga, itu masalah wala wal bara, anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Bahwasannya barang siapa yang mentaati Allah, bahwasannya barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah taala dalam beribadah, la yajuzu lahu, maka tidak boleh bagi orang tersebut mu'alatu man haddallaha wa rasulah, mencintai, berloyalitas, mencintai, kemudian senang, bangga terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa orang ini? Walau kana aqraba qaribin, walaupun kerabat dekat sendiri. Selama kerabat dekat tersebut, keluarga kita, bapak, anak, adik, istri, saudara kita, saudari kita, semuanya selama dia itu menentang Allah dan Rasulnya, mencaci maki, menolak, menentang dan semisalnya, maka tidak diperbolehkan bagi kita berloyalitas, senang, bangga, cinta dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka membenci, membikin permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak didapati kecuali orang-orang kafir. Kecuali orang-orang yang kafir, sehingga kita harus kepada orang kafir tidak boleh kita menanamkan rasa cinta. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bersama Rasulullah itu para sahabat, mereka asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Tidak lemah lembut, tidak kasih sayang, tidak cinta kepada mereka. Kemudian sampai membenarkan agama mereka. Allahul musta'an. Kemudian apa? Ruhama'u bainhum. Namun di antara kaum muslimin, para sahabat di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, mereka ruhama, saling lemah lembut, saling mencintai. Itulah termasuk salah satu sifat, salah satu bentuk cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ketika mencintai Rasul, ketika kita mentaati Rasul, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berloyalitas, bangga, senang dengan orang-orang yang memusuhi atau mencaci maki Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat dekat kita sendiri. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka saling mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan mendapatkan. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, nah, mereka akan benci kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Nah, tidak akan mendapati. Sehingga kita ambil pendalilan atau ambil dalil dari ayat ini bahwasannya ketika orang itu cinta, senang, bangga, berloyalitas dengan orang-orang kafir, orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, berarti mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok kaum, tidak akan mendapatkan kaum yang apa? Yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai apa? Mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Berarti mafhumnya kalau seandainya mereka mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, berarti mereka tidak beriman dengan apa? Dengan Allah dan juga hari akhir. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.